Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha min rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia, yang insya Allah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khotib akan berwasiat terutama untuk khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua yang Allah perintah dan menjauhi segala yang Allah larang. Dan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Salah satunya kita mengakui bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama minkum binikmatin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mendapatkan nikmat. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting, yakni menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nikmat tersebut menjadi langgeng, agar nikmat tersebut menjadi barokah. Kemudian ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan salah satu nikmat yang harus kita syukuri, yakni kita salah satunya diantaranya adalah lapangnya hati. Hati yang lapang ini merupakan sebuah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Dengan hati yang lapang, seorang bisa menerima nasihat, seorang bisa senantiasa melakukan ketaatan, dan dia bersegera meninggalkan kemaksiatan ataupun penyimpangan dan juga kemungkaran yang lainnya. Kemudian sebaliknya, yang merupakan sebuah bencana apabila seorang memiliki hati yang sempit, sehingga dengan hati yang sempit tersebut dia tidak mau menerima nasihat, dia enggan untuk melakukan ketaatan. Nauzubillah, malah dia semangat untuk melakukan kemungkaran, melakukan penyimpangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati yang lapang ini ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab yang menjadikan hati itu lapang adalah yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ya, tauhid
atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan sebab yang agung, menjadikan hati itu menjadi lapang. Maka di sini perlu kita ketahui bahwasanya tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, termasuk jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, termasuk jin dan manusia, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar makhluk-makhluknya itu semuanya tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dengan ini tauhid merupakan sebab yang besar, sebab yang agung, menjadikan hati itu menjadi lapang. Akan tetapi kesyirikan dan penyimpangan ini merupakan sebab yang menjadi hati itu sempit, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian adapun sebab yang kedua yang menjadikan hati menjadi lapang di sini adalah petunjuk ataupun cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbih." Maka apakah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam, maka dia telah mendapatkan cahaya atau petunjuk dari Rabb-nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang maksud di sini cahaya ataupun petunjuk, yakni yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ini merupakan pertolongan untuk melakukan ketaatan, kemudian dia meninggalkan kemungkaran. Dan juga yang dimaksud di sini juga adalah cahaya iman yang Allah berikan kepada hambanya. Maka hatinya tersebut menjadi lapang, kemudian dia menjadi gembira. Namun sebaliknya, seandainya apabila terluput cahaya tersebut, cahaya ini, maka hatinya pun menjadi sempit, bahkan dia terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka dengan ini, agar seorang hamba hatinya menjadi lapang ataupun dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa dia mempelajari ilmu agama dengan bersungguh-sungguh. Dia mengambil guru, kemudian dia memanfaatkan waktunya agar tidak sia-sia, agar dia mendapatkan hidayah. Karena yang namanya hidayah itu dicari, bukan dinanti. Bagaimana agar mendapatkan hidayah? Adalah dia belajar ilmu agama, dari ilmu dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini, apabila seorang senantiasa mempelajari ilmu agama, sehingga dia hatinya menjadi lapang, sehingga imannya pun dia menjadi bertambah. Karena iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Aqulu qauli hada astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sebab yang selanjutnya yang menjadikan hati itu menjadi lapang, yaitu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka tatkala seorang senantiasa ilmunya bertambah, kemudian ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka hatinya dia semakin lapang. Maka juga apabila ilmunya juga bertambah, maka bertambah pula dia kebaikannya, sehingga akidahnya menjadi lurus, manhajnya menjadi lurus. Kemudian dengan ilmu agama, maka menjadikan seorang hamba ini menjadi diangkat derajatnya, menjadi bahagia baik dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka dengan ini agar seorang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah senantiasa dia mempelajari ilmu agama. Kemudian dengan ilmu tersebut menjadikan hati lapang, gembira, ini untuk di dunia. Dan di akhirat ini akan Allah mudahkan dia masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya menuju surga. Maka dengan ini ya, hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar dilapangkan hati kita sehingga kita semangat dalam melakukan ketaatan, juga bersegera meninggalkan kemungkaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Summa aqimus shalah.